Halo Sobat Keuda, sesuai trailer yang dijelaskan sebelumnya, kali ini Direktorat P2KD akan membahas tentang kebijakan pendanaan pilkada serentak tahun 2024 yang bersumber dari APBD. Selanjutnya, apa sih yang akan kita bahas dalam video ini? Yang pertama, kita akan membahas secara umum tentang pendanaan pilkada. Selanjutnya, tentang tahapan penganggarannya, tahapan pelaksanaan dan penata usahaannya, tahapan pelaporan, tahapan pertanggungjawaban, tahapan pembinaan dan pengawasan, dan hal-hal lainnya seputar pendanaan pilkada. Dilihat dari apa yang kita bahas, sepertinya video ini tidak akan cukup dalam satu bagian saja. Karena itu akan dibuat dalam beberapa bagian. Kalau mau di-skip bisa lihat time skip di bawah ini ya. Terima kasih. Sebagai suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, tentunya pendanaan pilkada memiliki dasar hukum. Dasar hukum dari pendanaan pilkada sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 yang sebagaimana kita tahu sebelumnya memiliki beberapa perubahan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Yang keenam, Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2021. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019. Yang kedelapan, Permendagri 54 tahun 2009. Yang kesembilan, Permendagri 77 tahun 2020. Dan yang ke-10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022. Yang semua itu menerbitkan kebijakan terakhir yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Namun, untuk lebih rincinya, pendanaan pilkada ini diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 166 ayat 1 bahwa pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menyimpulkan dari UU Nomor 10 tadi dapat dijelaskan bahwa kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi. Pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten kota. Namun, dalam hal pendanaan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan atau yang kita sebut reserve money. Kemudian, pendanaan pilkada kepada penyelenggara dalam kurung KPUD dan Bawaslu dilakukan melalui belanja hibah. Adapun tahapan pendanaan pilkada ini meliputi kegiatan, penganggaran, kedua pelaksanaan dan penata usahaan, yang ketiga pelaporan, dan yang terakhir adalah tahap pertanggungjawaban. Namun dalam pelaksanaannya pasti ada beberapa daerah yang memiliki kendala terkait penganggarannya. Karena itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan bahwa pemilihan gubernur, bupati, wali kota dalam satu wilayah provinsi melakukan pembiayaan bersama secara proporsional antara provinsi, kabupaten, dan kota disesuaikan dengan beban kerja masing-masing daerah yang dikoordinasikan dengan gubernur. Ini diatur dalam Permendagri 41 tahun 2020 yang mengganti Permendagri 24 tahun 2019. Atau kebijakan ini dapat kita sebut dengan namanya cost sharing. Kemudian, kita akan membahas lebih rinci tentang tahapan penganggaran. Diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023. Tahapan penganggaran yang pertama adalah memastikan alokasi anggaran kegiatan pilkada dibebankan pada APBD tahun anggaran 2023 dan APBD tahun anggaran 2024 dalam bentuk belanja hibah pada SKPD Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Yang kedua, pemerintah daerah dalam kurung Badan Kesbangpol Provinsi, Kabupaten atau Kota berkoordinasi dengan KPU Provinsi, Kabupaten atau Kota dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten atau Kota
untuk segera mengajukan usulan kebutuhan anggaran kegiatan pilkada. Yang ketiga, pembahasan usulan kebutuhan pilkada oleh TAPD dan Badan Kesbangpol bersama KPUD dan TAPD dan Badan Kesbangpol bersama Bawaslu mempedomani standar satuan biaya kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui. Kemudian penganggaran untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah diusulkan oleh KPU daerah dan Bawaslu kepada kepala daerah berdasarkan standar kebutuhan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Standar harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan APBN. Kemudian dalam penentuan standar kebutuhannya, SKPD dalam hal ini Kesbangpol melakukan pembahasan bersama TAPD, KPU Provinsi maupun Kabupaten Kota yang mengevaluasi kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga yang memiliki hasil pembahasan bersama yakni menjadi dasar penganggaran belanja hibah pendanaan kegiatan pemilihan yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil dari pembahasan bersama tadi adalah dasar dari belanja hibah yang akan ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Besaran dana hibah disepakati bersama oleh TAPD dengan KPU dan Bawaslu yang dituangkan dalam berita acara untuk menjadi dasar pencantuman besaran anggaran kegiatan pemilihan kepala daerah dalam APBD tahun anggaran 2023 dan APBD tahun anggaran 2024. Kemudian, penyediaan dana hibah kegiatan pemilihan kepala daerah dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar 40% dan tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar 60% dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama. Dan itulah tahapan penganggaran. Karena videonya terlalu panjang, kita lanjut di part 2 ya. Terima kasih.